Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome back to my class with me, Miss Fit. Okay, today we are going to talk about review on descriptive text. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas apa aja ya sih yang telah kita pelajari tentang descriptive text ataupun hal-hal yang berkaitan dengan describing yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama, kalian masih ingat pada materi pertama itu kita membahas expressions of asking for and giving description about someone or something. Atau dalam bahasa Indonesianya, ungkapan-ungkapan dalam meminta atau memberikan deskripsi mengenai seseorang atau sesuatu. Nah, ingat ya, untuk bertanya mengenai deskripsi seseorang atau sesuatu, ada dua jenis ungkapan nih yang Miss udah kasih tahu ke kalian. Ayo kita ingat ya. Yang pertama adalah pemakaian what. What does she look like? Yang kedua, what-nya kita bisa ganti dengan kata how. How does he look like? Coba, kedua ungkapan ini memiliki pola yang sama. Setelah what atau how, itu diikuti does atau do, diikuti subjek, diikuti look like. Jadi, yang pasti tidak berubah adalah what atau how-nya ini dan juga look like. Nah, terus kenapa nih ini dikasih warna ungu? Ini dikasih warna ungu karena bisa diganti tergantung subjek yang ditanyakan, tergantung orang atau benda yang kita sedang tanyakan deskripsinya. Masih ingat gak nih? Misal, do itu digunakan untuk subjek apa? Ada yang ingat? Subjek I, you, we, they. Saya, kamu, kita, dan mereka. Berarti kalau kita menanyakan deskripsi orang, tapi orangnya lebih dari satu, kita pakai do. Karena kita sudah memanggilnya mereka. Subjeknya atau orangnya sudah lebih dari satu. Lalu untuk does digunakan untuk subjek apa? He, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan juga boleh sebuah benda, seekor hewan, atau sebuah tempat dengan menggunakan it. Oke, harus diingat ya perbedaan penggunaan antara do dan does. Kita lanjut. Nah, di sini Miss punya contoh soal untuk ungkapan seperti ini. Kita coba ya, yang pertama. Nah, Miss yakin nih, kayaknya sebagian besar dari kalian pasti tahu ini namanya siapa. Yap, ini namanya Afwan Shah Reza, penyanyi Indonesia. Nah, oke, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan deskripsi objek tersebut. Kita lihat deh. Ini Afgan itu kan seorang laki-laki. Terus orangnya cuma ada satu. Berarti dia laki-laki. Ingat gak? Tadi berarti dia pakainya subjek apa? I, you, we, they, he, she, atau it. Oke. Satu orang laki-laki, kita pakainya he. Coba ingat, kalau he pakai do atau does? Ya, pakai does. Jadi, untuk kedua ungkapan ini, setelah what atau how, kita taruh dulu do atau does. Nah, karena dia seorang laki-laki, kita taruh does. Selanjutnya, tadi subjeknya apa? He. Jadi, ungkapan yang betul, what does he look like? Oke, selanjutnya. Nah, ini pakai how nih, Miss. Nah, yang Miss tadi bilang kan, kalau keduanya itu formatnya itu sama atau polanya sama.
Jadi meskipun Miss ganti pakai how, tetap saja diisinya pakai does sama he. Does and he. What does he look like? How does he look like? Kedua ungkapan ini bertanya mengenai deskripsi dari orang tersebut. Lanjut ya. Sekarang nih, gambar kedua, kita lihat ada berapa bunga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bunga. Nah, ada bunga nih. Kalau bunganya satu kan kita pakai it. Tapi karena ini bunganya lebih dari satu, kita pakai they. Ingat, kalau subjeknya lebih dari satu, kita bisa pakai they. Oke, coba. They itu pakai do apa pakai does? They itu pakai do ya. Jadi kita isi setelah what and how, kita isi dulu do atau does-nya. What do they look like? Sama juga, how do they look like? Oke. Terakhir, ini ada gambar kucing. Kucingnya ada berapa? Kucingnya satu kan? Kucingnya hanya ada satu dan itu seekor hewan. Berarti kita pakainya it. Coba, tadi it pakai do apa pakai das? Pakai das ya. Jadi setelah what dan how, kita tambahkan does. Diikuti subjeknya, yaitu it. Oke, get it? Next. Coba, sekarang kita coba ya deskripsikan. Tadi kan ungkapan yang menanyakan Afgan. Afgan tuh deskripsinya gimana? Terlihatnya seperti apa? Sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara mendeskripsikan Afgan atau menjawab pertanyaan tadi. Coba, kita coba dari rambutnya. Lihat deh, ini rambutnya pendek atau panjang? Pendek. Terus, warnanya apa? Warnanya hitam. So, kita bisa sebutkan he has short black hair. Dia memiliki rambut hitam yang pendek. Short black. Selain rambut, kita bisa deskripsikan dari segi mata. Nah, matanya itu tidak terlalu besar ya, tapi tidak juga sipit. Jadi, kita bisa menyebutkan bahwa mata dia tidak terlalu besar. Atau, his eyes are not big. Oke, lanjut. Dari hidung. Nah, hidungnya mancung ya. Mancung in English, pointed. So, we can say, he has pointed nose. Atau dia memiliki hidung yang mancung. Ada lagi yang bisa dideskripsikan selain mata, rambut, dan hidung pada gambar tersebut? Ya, dia punya lesung pipi atau dimples. He has dimples. Selanjutnya, he wears glasses. Dia menggunakan kaca mata. Nah, dari informasi ini kita bisa membuat deskripsinya dalam bentuk teks. His name is Afgan Sareja. Kita bisa mulai dari namanya. Lalu dilanjutkan dengan informasi lainnya seperti pekerjaannya. He is a great singer. He has short black hair. Yang tadi ini. Terus, his eyes are not big. He has pointed nose and dimples. He wears glasses. Nah, kata-kata yang diberi warna biru merupakan kata sifat yang kita gunakan pada deskripsi kali ini. Satu lagi, coba, ada yang tahu ini siapa? Yap, ini adalah Okky Setiana Dewi. Nah, dia adalah seorang yang aktif dalam berdakwah dan juga penulis serta aktris yang handal. Nah, coba nih, dari pipi. Nah, pipinya cukup chubby ya, chubby atau tembam, so kita bisa sebutkan she has chubby cheeks. Dia memiliki pipi yang tembam. Next, dari segi mata. Matanya cukup besar ya. Her eyes are big. Matanya besar. Hidungnya.
Sama kayak Afgan tadi ya, kebetulan she has pointed nose. Dia memiliki hidung yang mancung. Terakhir, kita juga bisa nih mendeskripsikan warna kulitnya. She has fair skin, atau dia memiliki kulit yang cerah. Mari kita buat teks kayak tadi. Namanya dulu, her name is Oki Stiana Dewi. She's active in dakwah. She is also a fabulous actress and author. Nah, kayak tadi ya, kayak tadi Afgan, kita sebutkan namanya dulu, terus kita sebutkan profesinya. Profesinya adalah dia aktif dalam berdakwah, dan dia juga aktris dan penulis yang handal. Lanjut, barulah kita menjelaskan deskripsi fisiknya. Dari mulai pipi, he has chubby cheeks, terus hidung, pointed nose, dan juga kulit yang cerah. Juga matanya, her eyes are big, matanya besar. Oke, karena tadi udah nih tentang ungkapan-ungkapannya. Sekarang, Miss lanjut untuk mengingatkan kalian mengenai teks deskriptif itu sendiri. Apa aja nih bagiannya? Yang pertama, ada di identification. Identification itu adalah bagian pertama pada teks deskriptif yang memperkenalkan seseorang atau sesuatu yang akan dideskripsikan, tapi masih secara umum. Contohnya kayak tadi nih, kita baru menyebutkan nama beserta pekerjaannya. Di bagian kedua atau di bawahnya, kita baru masuk description. Bagian yang sangat mendeskripsikan objek tersebut secara rinci. Yang kayak tadi ya, misalnya dari segi mata, hidung, wajah, kulit, gigi, what else? Rambut, dan lain sebagainya. Next. Oke, ayo kita bahas teks di bawah ini. Nah, ini teks tentang Barack Obama. Nah, ada 2 paragraf nih. Lihat deh, yang pertama itu menjelaskan Barack Obama itu adalah presiden dari Amerika Serikat. Nah, dia berkebangsaan Amerika Afrika, dia tinggi dan juga kurus. Nah, ini masih menjelaskan secara umum. Jadi, ini masih ke dalam identification. Tadi ya, bagian pertama. Nah, di paragraf kedua, ini jauh lebih rinci atau jauh lebih detail mengenai dia itu siapa, dia itu merupakan laki-laki pertama berkulit hitam yang menjadi presiden US, terus dia juga pintar, bijaksana, dan lain sebagainya. Ini masuk ke bagian description atau deskripsinya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, kalau tadi yang ungkapan itu biasanya fill in the blank ya, atau kita melengkapi bagian-bagian yang kosong. Untuk deskriptif teks itu sendiri, apabila deskripsinya berbentuk teks seperti ini, nah, ada beberapa nih soal yang memang sering muncul. Misalnya, what is the purpose of the text? Kalau pertanyaan seperti ini, berarti ini menanyakan tujuan teks tersebut. Nah, coba deh. Kan ini teks deskripsi. Masih ingat di pertemuan sebelumnya Miss menyebutkan tujuan dari teks deskripsi apa? Ya, untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang secara rinci. Coba deh, di sini kan teksnya tentang Barack Obama ya, menceritakan Barack Obama itu seperti apa, tampilan fisiknya seperti apa. Nah, berarti tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan Barack Obama. Jadi pilihannya yang mana? D. To describe Barack Obama's physical appearance and personality. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini ya, to describe, untuk mendeskripsikan. Jadi kalau ada persuade, entertain, report itu jelas salah karena itu jenisnya teks deskripsi. Oke, next. How does Barack Obama look like?
Nah, ini masih ingat gak nih? Ini merupakan salah satu ungkapan yang digunakan untuk meminta informasi tentang deskripsi seseorang atau sesuatu. Berarti, pertanyaan ini menanyakan tentang gimana sih deskripsi dari Barack Obama. Deskripsinya lebih ke physical appearance atau tampilan fisik. Ya. Kalau ada look like, ini berarti kita fokus pada tampilan fisik. Coba. Kalau fisik itu berarti tampilan yang bisa kelihatan ya, yang badannya seperti apa, rambutnya seperti apa. Yang pertama coba, he has a wife, dia memiliki seorang istri. Itu bukan tampilan fisik. Lanjut, dia memiliki 2 anak. Itu juga bukan ya, itu keterangan mengenai keluarganya. Yang C, dia tinggi dan dia memiliki hidung yang mancung. Yap, ini merupakan salah satu contoh deskripsi fisik yang tadi kita sudah latih pada gambar afgan, bunga, dan juga kucing. Kita simpan ya. Nah, he is the president of United States. Itu juga bukan tampilan fisik, atau ini lebih tepatnya adalah informasi mengenai pekerjaan. So, the answer is C. Next. Nah, sekarang ada lagi nih. Kalau tadi tentang orang, ini tentang tempat, sebuah tempat. Jadi ingat ya, teks deskripsi itu bisa juga digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tempat. Seperti ini, tempat bernama Balai Kambang. Nah, ada 2 paragraf nih Balai Kambang. So, kita langsung bisa tentukan paragraf pertama ini baru pengenalan. Seperti letaknya, in the southern coast of East Java, berapa kilometer dari Malang, dan lain sebagainya. Ini masih deskripsi secara umum. Nah, so ini masih bagian identification. Nah, paragraf 2 atau paragraf selanjutnya ini sudah mulai lebih rinci. Di sana ada 3 pulau berbatu, namanya apa, terus nama pulau itu berasal dari nama wayang, dan lain sebagainya. Ini sudah masuk part description. Oke, latihan soal lagi. Coba, ini ada 2 soal ya. Nah, kita lihat deh nomor 1. The text tells us about. Artinya, teks ini itu memberitahu kita tentang apa sih? Ngasih informasi tentang apa? Ingat ya, ini kan tadi tes deskripsi. Berarti, isi teks ini harus berhubungan dengan tujuan deskripsi, yaitu mendeskripsikan sesuatu. Karena ini tentang Balai Kambang, berarti teks ini memberitahu kita mengenai, coba, history atau sejarah, people atau orang-orang, description atau deskripsi, famous products atau produk yang terkenal. So, jawabannya C. Di sini ada kata description. Ini jadi kata kuncinya. Got it? Ingat ya, karena ini descriptive text. So, kita pilih yang deskripsikan Balai Kambang. Next. What makes Balai Kambang famous? Nah, kebetulan ini tidak berhubungan dengan ungkapan-ungkapan tadi ya. Tapi ini tuh salah satu contoh bahwa soal pada deskripsi teks itu tidak selalu berkenaan dengan tujuan atau ungkapan menanyakan deskripsi. Nah, ini bertanya tentang informasi yang ada di teks ini. Apa sih yang bikin Balai Kambang itu terkenal? Nah, salah satu caranya kita coba cari kata famous pada teksnya. Kita cari. Paragraf 1 nggak ada ya, paragraf 2. Tidak ada juga. Nah, kalau nggak ada gimana nih? Kalau tidak ada, kita coba cari sinonim atau persamaan katanya yang sama-sama artinya terkenal. Kita lihat di paragraf 1. Ada kata well known. Well known artinya sama dengan famous, terkenal. Nah, berarti kita bisa dapat nih jawabannya. Coba kita baca ya.
It is well known for its long, beautiful, white sandy beach. Dia terkenal karena pantai yang pasirnya putih dan pantainya itu panjang serta cantik. Nah, berarti kata kuncinya beach ya, beach, pantai. Coba A, overseas cruisers atau pelayar luar negeri, enggak ya? Terkenal dengan small rocky islands. Tidak juga, kan tadi dibilangnya pantai ya. Long, beautiful beach. Nah, ini sama ya kayak yang di sini, sama kayak di teks. Kita keep. Huge waves of oceans. Ombak besar di samudra. Ini juga bukan, jawabannya C. Oke, sekian ya materi kali ini. Jangan lupa ini tugasnya, kerjakan LKS halaman 39, 39, nomor 1 sampai 30. Dikumpulkan pada kertas lembar, cukup tulis jawabannya saja. Misalnya 1A, 2B, 3C, seperti itu. Ingat ya, tugasnya wajib dikumpulkan karena mempengaruhi nilai kalian. Well, that's enough for today. I hope you can really understand and comprehend what we have learned, especially about descriptive text. So, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you guys always in God's protection. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.